Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, warga Kecamatan Kemeranjen yang saya cintai, saya banggakan. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan untuk perkembangan kasus COVID-19 yang terkonfirmasi positif dari data terakhir yang kami terima dari Puskesmas 1 dan Puskesmas 2 pada hari ini, hari Senin, tanggal 9 November 2020. Namun demikian, kita di tengah pandemi COVID-19, kita juga diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya beberapa bencana yang ada, yaitu bencana banjir, tanah longsor, dan juga termasuk rumah yang kerubuhan pohon. Oleh karena itu, ini semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya harus dengan sabar, tabah untuk menghadapi. Karena setiap lakon pada dasarnya harus kita lakoni. Untuk beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu, tanpa diduga, untuk hujan yang berturut-turut selama 3 hari, ditambah lagi dengan hujan lagi, sehingga kemarin menyebabkan untuk bencana banjir dan juga tanah longsor. Untuk yang banjir yang sampai dengan menggenang berhari-hari itu di wilayah desa Sirau, wilayah desa Tujugan, dan juga di Bunggur Kejabur yang ada di wilayah desa Sidamulya. Kemarin kita dan saya pribadi, khususnya selaku penanggung jawab untuk penanggulangan bencana yang ada di wilayah Kemeranjen, mengambil langkah yaitu untuk evakuasi pada mereka yang rumahnya tergenang air sudah berhari-hari, dan sekaligus kita buatkan posko dan juga dapur-dapur umum. Oleh karena itu, alhamdulillah, setelah terang atau tidak hujan beberapa hari, untuk debit air sudah mulai surut. Akhirnya mereka sudah bisa pulang ke rumah masing-masing untuk menempati rumahnya lagi. Pada kesempatan ini juga kami sampaikan untuk beberapa titik yang rawan terhadap tanah longsor yang ada di wilayah pegunungan, khususnya wilayah Pagralang, Alas Malang, Karangsalam, Tarangan, dan juga Karanggintung, yang mana dengan adanya musim penghujan ini, itu kita harus lebih waspada. Dan juga ada beberapa juga yang kemarin pohon rubuh, yaitu di desa Sibalu, tepatnya di Bumbul Alung. Bapak Ibu sekalian saya hormati, dengan kita masuk musim penghujan yang mungkin saja suatu saat nanti disertai dengan angin, juga termasuk petir, kami harapkan untuk pohon-pohon yang kira-kira itu
kalau rubuh bisa sampai ke rumah, kami mohon untuk bisa ya agak dikurangi untuk dahan-dahannya atau ranting-rantingnya biar tidak terlalu bebannya berat. Syukur kalau perlu ya dipotong sekalian. Ini untuk waspada kita, khususnya yang berkenaan dengan angin yang mungkin setiap saat juga bisa akan hadir. Dan juga selalu waspada, khususnya kalau sudah mulai turun hujan. Ini untuk tanah longsor yang ada di wilayah atas. Karena pergerakan tanah kita lihat juga mulai, sehingga juga ada beberapa jalan termasuk juga di dekat rumah-rumah yang sudah mulai longsor. Kalau longsor kemarin yang terparah untuk masuk rumah ya di Desa Karangsalam. Tercatat di sana itu sudah ada sekitar 6 rumah. Barungan itu kurang lebih sekitar 5 rumah. Karanghitung 1 rumah. Oleh karena itu kami harapkan untuk kita waspada. Kalau nanti suatu saat turun hujan lagi, karena kalau kita lihat dengan musimnya ada seperti ini, kemungkinan besar hujan akan datang lagi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik dari pemerintah, organisasi ataupun komunitas yang beberapa hari yang lalu telah membantu meringankan beban bagi saudara-saudara kita atau sedulur-sedulur kita yang kemarin mengalami bencana banjir. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya lagi, ini juga yang sangat-sangat harus kita waspadai juga, itu untuk COVID-19. Untuk perkembangan yang positif di wilayah kita mengalami penambahan yang sudah terkonfirmasi kasus positif. Kalau yang lalu itu konfirmasi kasus positif sudah 10. Tapi alhamdulillah dari 10 orang tersebut alhamdulillah diberikan sembuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada kesempatan ini saya sampaikan, walaupun dengan perasaan yang sangat sedih, ini ada penambahan lagi kasus terkonfirmasi positif. Itu 7 orang. Ini terkandung kasus konfirmasi positif. Untuk 7 orang ini, yang satu itu di Desa Alas Malang. Kemarin juga dari Puskesmas juga sudah tracking terhadap kontak terakhir, dan nanti sambil kita tunggu untuk hasil daripada swab kontak terakhir. Terus yang 6 ini berada di Desa Sidamulya. Yang 6 berada di Desa Sidamulya. Kronologisnya berawal dari satu yang terkonfirmasi positif, sehingga keluarga di tracking tambah 1 positif, berarti 2. Dan juga ada 1 lagi yang positif. Untuk tracking keluarga juga kita lagi tunggu hasilnya. Terus ada lagi 1 keluarga
cuma tidak warga Sidamulya yang terkonfirmasi positif. Beliau berada di wilayah kecamatan sebelah. Namun demikian, mereka punya kontak terakhir dengan keluarga yang ada di Sidamulya. Dan dari hasil tracking keluarga yang ada di Sidamulya itu ada 3 lagi yang terkonfirmasi positif. Oleh karena itu untuk di Sidamulya ini terkonfirmasi positifnya itu bertambah 6. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami harapkan mari kita bersama-sama untuk waspada. Kita sama-sama untuk menjaga. Yang jelas kemungkinan besar sudah mulai banyak sekali. Namun demikian baru diketahui beberapa orang ini. Oleh karena itu kita harus menjaga. Yang jelas kita sering kemanapun berada, dimanapun berada, dan dalam aktivitas kemana saja, kami mohon sekali lagi untuk dipergunakan masker. Sekali lagi dipergunakan masker. Cuci tangan jangan lupa sehabis dari manapun. Sebelum masuk rumah kita biasakan untuk cuci tangan. Kalau perlu, mohon maaf kalau kita umat muslim, kita perbanyak wudhu. Syukur-syukur kalau batal kita wudhu, kalau batal kita wudhu. Insya Allah itu juga akan mencegah dari COVID-19. Dan juga untuk jaga jarak ini memang sangat sulit sekali, karena jaga jarak ini memang budaya kita yang sangat sulit. Namun semaksimal mungkin mari kita hindari untuk kerumunan dan jaga jarak. Ini merupakan benteng yang ada di kita, terutama adalah masker. Kemanapun dimanapun monggo untuk aktivitas harus kita pergunakan masker. Untuk sementara itu, hal ini janganlah menjadikan kita takut, namun justru kita harus lebih waspada. Karena kalau kita takut justru akan menurunkan imun kita, akan menurunkan daya tubuh kita, dan bahkan kalau kita takut akan membuat kita rugi juga. Namun demikian kita harus waspada. Sekali lagi kita harus waspada. Dengan waspada ini mudah-mudahan kita sudah tidak ada lagi yang terkonfirmasi kasus positif. Terakhir, mari bersama-sama kita doakan buat saudara-saudara kita, sedulur kita yang 7 orang penambahan terkonfirmasi positif ini segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesabaran dan juga diberikan keikhlasan untuk menjalaninya. Insya Allah kita semuanya kalau saling waspada, jaga jarak, saling mengingatkan untuk kasus positif bisa kita tekan angka seminimal mungkin. Mudah-mudahan lagi tidak ada penambahan setelah terkonfirmasi kasus positif yang 7 orang lagi. Itu aja sementara yang dapat saya sampaikan. Dan apabila nanti ada informasi-informasi lain yang berkenaan, baik itu nanti dengan adanya COVID-19 atau kegiatan yang lain yang ada di wilayah Kecamatan Pranjen, akan kami sampaikan, kami informasikan
sebagai bentuk terbukaan daripada kita semuanya. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semuanya selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Itu aja sementara yang dapat saya sampaikan, dan salam sehat semuanya untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian warga Merajen, baik yang dari Merajen ataupun yang merantau dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang halal, kata dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.